Apa saja kalau menurut Anda yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemimpin baru OJK? Banyak, Mbak. Banyak PR-nya. Ya. Tapi kalau kita pilah, PR ini saya kira ada dua. Yang satu, PR yang terkait tugas langsung dari OJK, yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan sistem keuangan. Dan yang kedua, bagaimana dari sisi internal, ya, memperbaiki proses pengambilan keputusan di OJK yang menurut saya selama ini tidak terlalu disoroti, padahal ini berdampak besar di dalam kinerja OJK. Ya. Nah, kalau untuk yang eksternal di dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan, kita tahu terakhir-terakhir ini banyak sekali kasus permasalahan di industri keuangan, khususnya menyangkut asuransi dan pasar modal. Ya. Nah, inilah yang saya kira PR besarnya di dalam tugas pokok menumbuhkan, menstabilkan sistem keuangan. Nah, diikuti tadi yang di sisi internal, memperbaiki sistem pengambilan keputusan yang menurut saya sekarang ini dalam tanda kutip cukup menghambat di dalam pelaksanaan tugas pokok dari OJK. Baik, Pak Peter, sistem pengambilan keputusan yang seperti apa yang Anda nilai ini kurang tepat? Atau adakah pengambilan keputusan dari OJK yang menurut Anda ini memang terlalu tidak sesuai dengan keadaan sistem keuangan saat ini? Ya, ini tidak banyak yang dipahami ya Mbak ya, yaitu bahwasanya proses pengambilan keputusan di dalam di OJK itu berbeda dengan proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia. Sama-sama dewan, ya, yang satu Dewan Komisioner OJK, yang satu Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan proses pengambilan keputusan sesuai dengan undang-undang disebutkan bersifat kolektif dan kolegial, sama ya, dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sama. Tetapi posisi dari seorang ketua Dewan OJK, ya, Dewan Komisioner OJK, ini kan topik kita orang nomor satu OJK kan, bukan hanya sekedar Dewan Komisioner, tetapi orang nomor satu OJK. Nah, kalau kita bandingkan posisi antara orang nomor satu di OJK dengan posisi orang nomor satu di Bank Indonesia itu berbeda. Ya. Kalau di Bank Indonesia, tugas dari anggota Dewan Gubernur itu tidak kaku, tidak satu. Ya. Jadi terpilih sebagai anggota Dewan Gubernur itu tidak kemudian tugasnya hanya itu saja dan tidak bisa diganti. Ya. Berbeda dengan di OJK. Kalau OJK itu di dalam proses pemilihannya sudah tertuju. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak tadi, kalau lowongan yang tersedia sebagai ketua, wakil ketua, merangkap ketua Dewan Audit, ya. Kemudian satu anggota merangkap sebagai kepala eksekutif bidang perbankan, kepala eksekutif bidang pasar modal, kepala eksekutif bidang asuransi dan seterusnya. Jadi setiap posisi itu sudah tertuju. Dan kalau sudah terpilih itu tidak bisa digeser-geser lagi, nggak bisa gantian. Ya misalnya terpilih sebagai ketua eksekutif bidang perbankan, ganti puter lokir dengan ketua eksekutif bidang pasar modal, nggak bisa seperti itu. Ya itu yang pertama. Ya beda dengan di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia tugasnya itu ditetapkan di rapat Dewan Gubernur. Jadi kalau misalnya sekarang ini misalnya Pak Yuda ya membidangi di bidang moneter, bisa saja suatu waktu di dalam rapat Dewan Gubernur yang dipilih oleh yang diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia menetapkan Pak Yuda bisa berganti tugasnya. Nah, ini yang berbeda ya. Yang kedua adalah walaupun pengambilan keputusannya itu bersifat sama ya, kolektif kolegial, kalau di OJK hanya sebatas itu. Kalau di Bank Indonesia ada ketentuan lain yang menambahkan, yaitu Bank Indonesia ketika tidak tercapai kemufakatan, ya, tidak mufakat, maka Gubernur Bank Indonesia bisa mengambil keputusan akhir. Artinya, Gubernur Bank Indonesia memiliki hak veto. Ya. Jadi, di dalam proses pengambilan keputusan ini, posisi dari Gubernur Bank Indonesia sangat kuat dan menentukan. Kalau di OJK tidak. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah dalam posisinya
Ketua OJK itu tidak memiliki posisi sebagai kepala eksekutif. Kalau tadi kan semua anggota Dewan Komisioner lain ini kan pasti punya tugas. Wakil ketua itu sebagai ketua komisi audit. Ya, kemudian ada anggota yang menjadi kepala eksekutif perbankan. Ya, jadi mereka punya bidang-bidangnya. Ketua OJK tidak punya. Ya, dan nah ini yang menarik disebutkan terkait dengan 3 bidang yang dibawahi oleh OJK, yaitu perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Kepala eksekutif, ya, pengawasan oleh kepala eksekutif itu tidak boleh diintervensi, tidak boleh dicampuri oleh anggota Dewan Komisioner lainnya, termasuk tidak bisa dicampuri oleh ketua Dewan OJK, ketua Dewan Komisioner OJK. Ini berbeda sekali dengan Gubernur Bank Indonesia yang menjadi kepala eksekutif, kalau istilahnya di pemerintahan tuh sebagai panglima tertinggi di Bank Indonesia. Di OJK, ketua OJK tidak menjadi panglima tertinggi. Jadi ini yang saya sebutkan sebagai permasalahan di dalam proses pengambilan keputusan di OJK yang harus diperbaiki kalau kita ingin memperbaiki kinerja dari OJK terkait dengan fungsi utamanya menumbuh kembangkan, menstabilkan sistem keuangan.